Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Istasya Diana dari program studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Outline yang akan saya bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Pendahuluan latar belakang. Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang mendorong perekonomian di Indonesia. Kaya akan kondisi alam membuat masyarakat Indonesia pada umumnya berprofesi sebagai petani yang dapat mendorong pembangunan perekonomian nasional. Salah satu komoditas strategis sektor pertanian adalah padi. Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting di dunia setelah gandum dan jagung, karena beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama Asia. Pada tahun 2019, Lampung berperan dalam menyumbangkan produksi padi di Indonesia sebesar 2.164.089 ton. Beberapa kabupaten di Lampung merupakan sentra penghasil padi, salah satunya yaitu Kabupaten Lampung Selatan. Namun, produksi di Lampung Selatan mengalami penurunan, khususnya di Kecamatan Candipuro. Untuk itu, perlu dianalisis pendapatan pada saat produksi padi mengalami penurunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Berikut merupakan tabel produksi padi di Lampung pada tahun 2019. Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019 merupakan salah satu sentra penghasil padi dengan jumlah produksi sebesar 265.878 ton. Potensi tersebut masih perlu dikembangkan karena produksi di Kabupaten Lampung Selatan masih lebih kecil daripada Lampung Tengah dan Lampung Timur. Berikut merupakan grafik produksi padi di Kecamatan Candipuro tahun 2014 sampai 2019. Pada tahun 2014 sampai 2016, produksi padi di Kecamatan Candipuro mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2017 sampai 2019, produksi padi di Kecamatan Candipuro mengalami penurunan. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari proposal tugas akhir saya yang pertama adalah menganalisis tingkat pendapatan usaha tani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Berikut adalah kerangka pemikiran yang saya gunakan di proposal tugas akhir saya. Selanjutnya adalah kontribusi. Yang pertama, masukan bagi pihak Perpustakaan Politeknik Negeri Lampung, terutama pustakawan pengelola repositori dalam rangka evaluasi pengelolaan repositori. Yang kedua, memberikan informasi mengenai pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, guna meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau bahan pembanding bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, ada tanaman padi, konsep usaha tani, teori produksi, fungsi produksi Kopdogas, konsep skala ekonomi usaha atau return to scale, biaya usaha tani, pendapatan usaha tani, dan yang terakhir rasio imbangan penerimaan dan biaya atau RC. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang saya gunakan. Yang pertama, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah studi kasus Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, oleh Hasyam Hashim dan Lili Fauzi 2013 dengan metode analisis regresi berganda dan pendekatan nominal. Dengan hasil penelitian secara bersama-sama, faktor-faktor bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi padi sawah, dan secara sendiri-sendiri faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah adalah pestisida, sedangkan bibit, pupuk, dan tenaga kerja tidak mempengaruhi produksi padi sawah. Pendapatan bersih usaha tani padi sawah cukup tinggi untuk setiap musim tanam, yakni Rp17.254.440 per hektar. Karakteristik sosial ekonomi yang memiliki hubungan dengan produksi padi sawah ialah luas lahan. Yang kedua, ada analisis pendapatan usaha tani padi Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara oleh Reka Listiani, Agus Setia
dan Siswanto Imam Santoso tahun 2019 dengan metode pendekatan nominal dan metode penduga regresi linear berganda. Dengan hasil dari penelitian ini yaitu rata-rata pendapatan petani padi di Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara per musim tanam adalah Rp8.924.425 per 0,5 hektar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani padi adalah biaya pestisida dan biaya lahan, sementara biaya pupuk, biaya bibit, dan tenaga kerja tidak mempengaruhi pendapatan petani padi di Kecamatan Melongo. Yang ketiga yaitu analisis dan faktor produksi usaha tani ubi kayu oleh Nuni Anggraini, Haryanto, dan Lukitawati Anggraini tahun 2017 dengan metode analisis deskriptif, kualitatif, analisis pendapatan, analisis skop Douglas, uji koefisien determinan, uji F, dan uji T. Hasil penelitiannya adalah pendapatan usaha tani ubi kayu petani yang menjual ke pabrik lebih besar dibandingkan pendapatan usaha tani ubi kayu petani yang menjual ke pedagang pengepul. Nilai RC rasio sama-sama memiliki nilai lebih dari 1 yang berarti usaha tani ubi kayu di Kabupaten Lampung Tengah menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ubi kayu di Kabupaten Lampung Tengah adalah luas lahan, jumlah bibit, pupuk N, pupuk P, pupuk K, dan dami saluran pemasaran. Variabel yang paling responsif terhadap produksi ubi kayu adalah luas lahan. Yang keempat, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah di Desa Utoli di Kecamatan Ampara Tete, Kabupaten Tojo Unatri oleh If Gayani Made Antara dan Lian Damayanti tahun 2019 dengan metode analisis regresi berganda dengan metode analisis skop Douglas, koefisien determinan, uji F, dan uji T. Hasilnya yaitu menunjukkan luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk Ponska, tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi baik secara parsial maupun secara simultan. Secara simultan, faktor luas lahan, benih, pupuk Ponska, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap faktor produksi dengan nilai F hitung sebesar 58,528, lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 3,76. Dengan signifikan pada alfa sama dengan 1%, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk oleh Riki Bagus Menggala dan Arvida Budi R pada tahun 2017 dengan analisis deskriptif, analisis regresi berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Dengan hasil penelitian menggunakan analisis regresi linear dan uji hipotesis, maka didapatkan variabel luas lahan, modal, dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produksi padi di Desa Sumengko. Selanjutnya adalah metode penelitian, tempat dan waktu. Lokasi dan tempat penelitian yang saya gunakan yaitu di Desa Trimukti, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Februari sampai bulan April 2021. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif di sini bersifat deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu keadaan dari data yang diperoleh secara jelas dan terperinci. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada petani padi di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, dan Balai Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan. Selanjutnya adalah metode pengambilan sampel. Jenis metode yang digunakan yaitu menggunakan rumus Slovin dan simple random sampling. Di sini saya melakukan penelitian di Desa Trimukti, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah petani sebesar 1097 orang dan didapatkan sampel sebesar 43 orang dengan rumus Slovin.
Selanjutnya adalah metode analisis data, yaitu yang pertama dengan biaya produksi, TC sama dengan TFC ditambah TVC. Selanjutnya penerimaan, TR sama dengan P dikali Q. Selanjutnya dihitung pendapatan, P sama dengan TR min TC. Selanjutnya dengan analisis RC rasio. Pendugaan model faktor produksi usaha tani padi di Kecamatan Candipuro, yaitu len Y sama dengan len alpha ditambah beta 1 len X1 ditambah beta 2 len X2 ditambah beta 3 len X3 ditambah beta 4 len X4 ditambah beta 5 len X5 ditambah dummy ditambah error dengan keterangan Y produksi padi dalam kilo, alpha sama dengan konstanta, beta 1 sama dengan beta 5 sama dengan koefisien arah regresi masing-masing variabel bebas, X1 benih dalam kilo, X2 luas lahan dalam hektar, X3 pupuk dalam kilo, X4 pestisida dalam liter, X5 tenaga kerja dalam HOK dengan dummy benih 1 untuk benih subsidi, 0 untuk benih non-subsidi, dan E untuk kesalahan atau error. Selanjutnya akan dianalisis dengan uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji F, uji T, dan koefisien determinasi R2. Selanjutnya saya akan menganalisis analisis ekonomi skala usaha tani. Menurut Rahim dan Hastuti 2008 menyatakan bahwa untuk mengetahui skala usaha tani dapat dengan menjumlahkan koefisien regresi atau parameter elastisitasnya, yaitu beta 1 ditambah beta 2 ditambah titik-titik ditambah beta M. Dengan 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, skala ekonomi usaha dengan kenaikan hasil yang meningkat atau increasing return to scale. Yang kedua, skala ekonomi usaha dengan kenaikan hasil yang tetap atau constant return to scale. Yang ketiga, skala ekonomi usaha dengan kenaikan hasil yang menurun atau decreasing return to scale. Selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan penyusunan proposal bulan Mei 2020 sampai November tahun 2020 untuk seminar proposal Desember 2020 atau Januari 2021. Untuk pengumpulan datanya yaitu bulan Januari 2021 sampai Februari 2021, analisis dan interpretasi data bulan Maret 2021 sampai April 2021. Untuk seminar hasil insya Allah Mei tahun 2021. Terima kasih kepada teman-teman dan dosen yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi saya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.